Oke, ya kan. Ya. Kak, gimana nih Kak ya kan? Setelah mengetahui Bang Amar sudah diberangkatkan ke Nusa Kambangan sendiri seperti apa nih Kak? Yang nggak nyangka, shock juga karena nggak ada pemberitahuan apa-apa. Cuman Bang Amar sih pas ada berita dari Pak Menteri itu udah feeling sih, dan udah aku kuatin juga kemarin sebelum dia berangkat. Tapi sebelumnya ada komunikasi nggak sih mungkin sama? Ada. Jadi kan terakhir ketemu Rabu kemarin di Kejaksaan. Nah, Rabu yang ini nih, Rabu minggu ini dia telepon lewat wartel kalau masih tahu kalau Om John ada di sini. Terus dia bilang kayaknya aku feeling bakal dipindahin deh, katanya kalau aku dipindahin cari aku ya. Jadi oh iya benar. Jadi aku cuma bisa nguatin doang kan. Udah jalanin aja sesuai prosedur, ikhlas, nanti bakalan Allah permudah kok segalanya. Kak, tapi sebelum dari ada kabar dari Kejaksaan itu ada komunikasi nggak sih? Nggak ada. Jadi terakhir ketemu Bang Amar tuh hari Rabu di Kejaksaan, terus baru sekali telepon Rabu kemarin nih karena dia beritanya Om John mau datang. Kalau dengar kabar Amar dibawa ke Nusa Kambangan, sendiri kaget atau gimana? Kaget lah, ngerasa nggak adil, kayak penjahat besar aja kesannya gitu ya. Jadi sangat disayangkan kan. Dia kan juga punya anak yang harusnya tuh mereka pikirkan itu gitu, jangan terlalu dramatisir lah gitu. Kesannya Bang Amar kayak penjahat, siapa tuh bandar narkoba, Freddy Budiman gitu. Apa sih, barang buktinya juga nggak banyak gitu kan, nggak ada juga gitu di tempatnya Bang Amar. Jadi menurutku nggak adil sih. Sempat dengar kalau misalnya katanya Amar kan versinya dokter Pusat Dery ngomong kalau misalnya Amar itu bukan bandar, bukan pelaku. Sempat dengar versinya Amar sendiri nggak sih? Oh iya dong, jangankan versi Amar, versi aku yang lebih mengenal Amar, aku nggak percaya kalau Amar seperti yang orang-orang bilang pengedar atau penekul gitu ya. Dia cuma penyalahguna narkotika. Jadi seperti apa tuh versi dari Amarnya sendiri mengenai kronologi kemarin? Ya kan udah dititip suratnya sama Om John, nanti biar Om John aja yang baca. Udah aku kasih Om John juga. Om Johnnya belum ketemu. Mungkin dari kakak. Ya intinya dia kan kemarin udah dibacain juga sama Ustadz Denny. Aku juga nggak baca semua kronologisnya, nggak, karena aku nggak mau bacain, itu kan yang berhak Om John ya. Yang pasti dia mengelak aku bukan seorang bandar, aku juga bukan seorang pengedar, aku cuman public figure biasa yang cuman lagi menjalankan hukuman gitu di warga binaan gitu. Ya cuman dia berterima kasih sama Om John, sama aku, udah intinya gitu. Terus ke bawah-bawahnya dia menjelaskan kronologis yang terjadi gitu. Nah, Dan seperti apa kronologinya? nggak bisa aku tuangkan di sini, nanti di persidangan atau enggak Om John pasti nanti jelasin, karena yang lebih ngerti itu kan Om John ya secara hukumnya gitu. Kalau secara detailnya aku tahu, cuman aku nggak berhak ngomong di sini gitu. Kayak itu kan kejadiannya. Iya, Kak, sebelum kejadian itu ada gelagat yang mencurigakan nggak sih pas lagi busuk itu? Pas lagi busuk ada gelagat mencurigakan nggak sih? Enggak, ini kan kejadian udah lama. Ini kejadiannya di bulan Januari di Rutan Salemba. Nah, dipikirnya tuh udah selesai karena Bang Amar juga sudah menjalankan hukuman dari rutannya di Selti dengan 40 hari. Oke, selesai itu tidak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba Rabu kemarin saya ditelepon Bang Amar yang aku dibawa ke Kejaksaan, tolong hubungin Om John. Akhirnya aku hubungin Om John, kebetulan Om John lagi sidang di Tangerang. Jadi Om John memutuskan untuk dokter aja coba temenin, tapi jangan, Om John cuma pesan jangan tanda tangan apapun kalau belum dibaca atau menunggu Om John datang. Nah, yang Januari itu kasus apakah sama kayak gini juga? Nah, ini itu kasus di bulan Januari. Jadi setelah itu Bang Amar nggak ada apa-apa, baik banget, udah banyak berubah banget gitu loh. Tapi waktu Januari itu ketahuannya gimana sih Kak dari Amar sendiri waktu itu? Ya tadi sih udah, sebenarnya tadi sama Om John juga udah dijelasin di tadi ya di talk show tadi gitu ya. Ya intinya jadi ada para tersangka 5 itu, ya maksudnya praduga ini ya, masih praduga gitu ya, kedapatan barang, dan dia bilangnya salah satu dari 5 itu bilangnya dapatnya dari kamar Bang Amar, tapi mereka dari 5 itu mengaku kalau barangnya bukan beli dari Bang Amar, adalah inisialnya A. Tapi Amarnya sendiri ada interaksi mungkin dari orang luar kan, mungkin ada dugaan? Nggak ada kan, nggak ada. Bang Amar juga nggak tahu pas saat digeledah di kamarnya Bang Amar nggak ditemukan apa-apa gitu. Jadi diketemukan
penuntutannya di 5 orang tersangka lainnya, dan dia mengaku salah satu ya, tapi tidak semua. Salah satunya mengaku dapat dari di kamar Bang Amar gitu. Tapi orang 5 itu mengaku belinya bukan dengan Bang Amar, dengan inisial A. Tapi sebelum dijebak nggak sih Kak? Mungkin ngomong ke kakak sendiri. Aku nggak bisa ngomong di sini, nanti takutnya jadi digoreng lagi atau lagi, makanya aku bilang soal itu kita tunggu di persidangan. Tapi yang pasti dari pribadiku, dari Om John, dari adik-adiknya, ini nggak percaya, ini janggal kasusnya menurut aku ya. Banyak kejanggalan, kenapa mau bebas baru dinaikkan lagi gitu. Amar mau bebas di Januari, mau ngurus surat-surat, kenapa ini dimunculkan lagi? Soalnya dari Januari itu semenjak Amar dihukum tidak ada pemberitahuan apa-apa sampai detik kemarin Amar dibawa kejaksaan. Kak, kan tadi terakhir ketemu Agustus gitu kan, dari Januari sampai Agustus masih suka besuk gitu. Amar suka cerita nggak sih, suka dapat ancaman-ancaman gitu mungkin setelah kasus itu? Kalau itu nanti pasti bakal dijabarin di persidangan. Yang nanti pasti ada ya Bang? aku nggak bisa jawab. Yang pasti dari bulan Januari kejadian itu, Bang Amar sudah sangat-sangat berubah, yang seperti mungkin kalian udah sering juga Om John bicarakan Om John Amar sholat di masjid, jadi marbot, jadi umas masjid atau apalah bla bla bla, itu benar gitu loh. Jadi semenjak itu Bang Amar nggak ada masalah apa-apa, dipindahin juga ke lapas tidak pernah masalah apa-apa. Jadi ini masalah udah lama yang ditimbulkan lagi setelah Bang Amar keluar. Tapi Kak, yang terbaru kan Bang Amar sendiri menurut Ustaz Dery ini meminta tolong ke Hotman itu, dengar gak sih apa cerita dari Ustaz Dery sendiri? Oh iya benar, karena gini, waktu di kejaksaan Om John bilang, Bu Dokter tolong Amar tulis surat untuk menceritakan kronologisnya, ya kan? Nah, karena emang kan sangat lama di kejaksaan kan, nunggu jaksanya lagi sidang, ya udah, jadi ada sempat buat nulis surat itu. Nah, kemudian aku ditelepon Ustaz Dery, ya udah buatkan juga surat buat saya gitu kan. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Karena kan sebelumnya Ustaz Dery udah ketemu sama Bang Amar kan, waktu acara di Lapas Salemba itu gitu. Jadi ya udah saya kasihin amanatnya ke Om John dan Ustaz Dery. Tapi mungkin alasan meminta tolong ke Bang Hotman sendiri kenapa sih? Ya karena banyak kejanggalan mungkin kalau secara hukum, nanti yang jelasin tetap Om John, saya nggak ngerti. Tapi pribadi saya dan keluarganya Bang Amar ya emang banyak kejanggalan sih dalam kasus ini gitu. Udah dapat balasan dari si Amar sama 5 orang itu Apa? Amar kenal nggak sama Nggak. 5 orang pernah dengar tersangka Anehnya itu? gitu, nggak kenal. Ini sama sekali nggak mereka Nggak. siapa? Nggak. Interaksi pun enggak? Nggak. Berarti kamu masih percaya bahwa Amar bukan nggak ngedarin ya? Sangat dong. Nah, coba balik lagi ke hati nurani kalian, mungkin yang lebih kenal Amar dari selebritis ya kan. Coba deh ditelaah baik-baik, dilihat mukanya, dilihat sifatnya. Kayak buat aku seorang Amar nggak mampu deh jadi pengedar, ataupun misalkan ditanya jaksa pengepul. Sekarang kalau pengepul itu berarti barangnya banyak kan, ini barangnya aja nggak ada. Gimana dibilang pengepul? Dokter, kemarin Ustaz Dery sempat ngomong kalau dokter tuh setiap kunjungan ke Amar tuh selalu ngetes urin. Oh iya, setelah kejadian Januari itu ya. Setelah kejadian Ya. Januari. Tapi pas pindah ke Lapas Cipinang udah nggak pernah ya, karena emang agak susah masuknya. Jadi durasi dari Januari sampai kapan mungkin Amar? Lupa ya, aku lupa pas dia dipindahin ke Lapas Cipinang aja sih, aku lupa. Tapi saat ini ada komunikasi gak sih sama keluarga Amar mungkin ada Oh iya dong, pasti, karena kita kan mau cari solusi langkah hukum apa yang pertama yang harus kita ambil. Udah, kemarin kita juga habis ketemu malam di apartemennya Om John untuk meeting apa aja yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa aja, langkah hukum apa aja gitu. Tapi kan dari adiknya Amar juga kan mau mencoba agar direhab aja nih Kak? Apa? Direhab. Oh iya, emang seharusnya tempatnya Bang Amar direhab. Sakit harus diobatin gitu loh. Jadi keputusan terakhir juga kasasi yang kemarin kasus ketiga, itu keputusannya juga menyatakan kalau Bang Amar itu penyalahguna narkotika gitu loh. Jadi harusnya tempatnya direhab, tapi nggak tahu kenapa jaksa menempatkan Amar di Lapas Salemba. Berarti sangat kecewa banget Kak ya? Sangat Untuk kecewa pindahkan banget gitu sih, sama ya. Banget lah, udah kayak sedihnya tuh jadi bahan apa ya, video deketin gitu, dituntut di borgol. Aduh, aku aja sendiri nggak berani ngeliatnya, makanya bagaimana nanti Bang Amar ngeliat itu, anak-anaknya apa nggak mentalnya kena atau apa. Saya terus deh, masyarakat jangan terlalu mendramatisir gitu loh. Ini kasus polsek gitu loh, bukan kasus polres atau polda gitu ya. Kalau kalian tahu pasti kasus polsek seberapa sih
beratnya kasus polsek gitu kan. Jadi kita praduga tak bersalah aja dulu, karena kan nanti terbuktinya di fakta persidangan bagaimana kejadiannya, bagaimana gimananya nanti akan dibuktikan di fakta persidangan. Dokter, Ya. kan dokter sering jenguk Amar itu, Ya. mungkin boleh dipastikan kembali, digas kembali, dokter hubungannya dengan Amar tuh sebenarnya apa sih? Iya, hubungannya kita kan udah sama-sama gede ya, jadi udah sama-sama dewasa, pernah gagal ya pasti berkomitmen ya pasti berkomitmen. Tapi balik lagi, kalau untuk urusan jodoh, urusan Allah gitu kan. Berarti pacar ya? Ya kita udah gede ya, jadi kayaknya mungkin dia bilang pacar atau apa gitu ya. Tapi sejak kapan sih Istilahnya begitu? berkomitmen lah. Komitmennya sejak kapan mungkin sama Amar? Dari bulan apa ya, aku lupa lah. Kan udah lama lah. Setahun ada dok? Ada setahun kurang. Setahun. Dok ngeliat kayak gini kan Amar dibilang Nusa Kambangan, dok sendiri masih setia nggak sih dengan Amar gitu dok? Aku nggak ada perasaan sama Bang Amar, aku akan tetap mendukung Bang Amar gitu ya, karena ini bukan soal perasaan, tapi ini soal kebenaran menurut aku gitu. Jadi bukan soal perasaan aku cinta buta atau sangat mencintainya, tapi ini soal bagaimana kebenaran harus diungkap. Tapi sayang nggak dok sama Amar dok? Ya ampun, ini kayak ABG ya nanya-nanya. Kalau kayak gini nggak usah ditanya kali ya. Kayak dokter gede lah. Dokter, pas Rabu kemarin hubungan dengan kondisi seperti ini berat gak sih, dan tantangannya Pasti berat karena kan kita udah happy banget, mau bebas, banyak planning yang harus kita udah mau susun gitu ya planningnya gitu. Cuman ada masalah gini, tapi balik lagi serahin aja semuanya sama yang dan pasti ikhlasin aja, insya Allah dipermudah sama Allah. Termasuk nikah kah, planningnya kah sesuatu? Enggak sih, nanti dulu. Dokter hari udah lama apa gimana? Udah, tadi kan udah ditanya. Dikenalin sama siapa? Dikenalin sama Adit. Jadi aku kenal sama Adit. Kemudian Adit itu ngajak bisnis bareng. Nah kemudian Bang Amar terlibat dalam ide-ide itu. Gitu. Jadi kita sering ketemu. Bisa di penjara berarti? Iya, Agustus 2024. Pertama kali ketemu Bang Amar Agustus 2024. Dok udah lama mungkin kedepannya mau bikin jemput Amar Nusa Kambangan jadi Tadi udah komunikasi sama Om John. Kalau katanya kalau di Nusa Kambangan itu 3 bulan baru bisa dikunjungin. Tapi kemungkinan karena ini ada sidang, kita nggak tahu kalau Om John kesana pasti saya akan mendampingi Om John. Cuman kita juga kan lagi mengajukan sidang untuk offline, tidak online, karena biar terbuka semuanya. Dokter, hari Rabu kemarin Bang Amar sempat nitip pesan nggak sih buat anak-anaknya? Oh itu selalu ya, aduh nanti aku jadi mewek kalau gitu. Intinya gini, Bang Amar cuma pesan kalau ada apa-apa sama aku cari aku ya. Ya udah, aku cuma bisa nguatin, sabar, semuanya akan selesai gitu dengan yang kita inginkan gitu. Selama kamu nggak salah, kenapa takut gitu. Sempat ada curhat tentang dia khawatir tentang anak-anaknya apa gimana dengan pemberitaan Oh yang iya, ada ya gitu. kalau yang pas ke Nusa Kambangan dia kan belum tahu dong. Kayak yang kemarin dari kejaksaan pas itu. pengedar, sangat terpukul banget sih, banget. Tapi kalau ngeliat juga, aku yang orang terdekatnya aja down, apalagi Bang Amar gitu. Jadi dia pasti memikirkan semua, kok jadi kayak gini gitu. Sampai bilang, oh aku diginiin banget ya, oh aku dizalimi banget ya. Oh ya, aku cuma bisa nguatin, banyak sabar, banyak doa yang Bang Amar bisa lakukan cuma itu sekarang. Banyak taubat, banyak sholat, apapun dilakukan lagi zikir, yang berjuang di luar aku dan Om John. Aku udah bilang itu sama Bang Amar. Kamu cukup bantu dari dalam doa aja. Kak, kasih satu alasan dong, apa yang bikin kakak sayang sama Amar? Itu datangnya dari Allah sih, berkah. Karena emang awalnya bisnis. Kita kayaknya nggak ada awalnya emang berniat untuk pacarin Bang Amar gitu. Tapi emang awalnya karena kita sering ketemu untuk Amar tuh suka ngasih ide-ide buat bisnisnya aku dengan Adit gitu kan. Jadi sering ketemu, mungkin jadi nyaman ngobrol sama aku atau aku nyaman ngobrol sama Amar. Bisnis apa sih dok kalau boleh tahu dok? Apa? Bisnis apa? Adalah nanti jadi ribet lagi. Ada lah, pokoknya ada bisnis sama Adit. Yuk.